Selama kalian belum ngerti ini, gua jamin jualan kalian di Shopee itu kagak bakalan bagus, kagak bakalan mulus, kagak bakalan cuan sampai lo ngerti apa aja yang harus dilakuin biar rame. Kenapa gue bilang gini? Karena gini, sering banget gue denger orang bilang, aduh kayak, kenapa ya gue udah jualan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu-gitu aja. Kenapa ya gue udah ngelakuin ini, bukannya untung malah boncos. Gila, ini harus ngapain sih? Kok susah banget sih? Kok begini banget sih? Dan lo tahu kan, lanjutannya banyak banget dong, bener nggak? Apalagi kalau udah mama udah, wah, udah pengen teriak, tidak! Hah? Nah, terus emang harusnya ngapain sih biar rame? Nah, gue mau bocorin ke kalian gimana caranya biar jualan lo tuh nggak susah lagi, biar jualan tuh jadi indah, biar jualan lo tuh bisa menghasilkan dan cuannya banyak. Oke, tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat lo klik subscribe dan aktifin tombol notifikasi loncengnya ya. Yuk, kita mulai. Nah, kalian tahu gak sih apa yang bikin orang-orang ngerasa jualan di Shopee itu susah? Sebenarnya kalau misalnya gue perhatiin nih, dari semua pertanyaan, dari semua komentar yang pernah kalian tulis, jawabannya cuma satu, tau gak? Dan jawabannya apa? Karena mereka nggak ngerti. Lu tuh harusnya ngapain gitu. Jadi kayak basic aja nggak tahu gitu. Lu jualan Shopee tuh kayak gimana gitu kan. Banyak tuh sering banget orang ngerasa kayak gini, oke, gue punya produk A, produk ini udah gue jual turun-temurun dari zaman kakek buyut gua gitu ya, bahkan dari zaman Firaun. Ini produk udah best seller banget, keluarga gua hidup dari sini, dan ketika gua gede, gua jualan ini harus menghasilkan gitu. Dan itu adalah jawaban yang salah. Kenapa kayak gitu? Gini, gue ada cerita. Jadi gue ada teman, di mana teman gue ini, lo tau gak sih kalau orang Bandung tuh standarnya adalah lo dapet duit, bisa dibilang lo kaya gara-gara jualan satu bahan. Tau gak barangnya apa? Tekstil. Itu udah template banget kalau di Bandung tuh kayak, oke, anak tekstil, bahkan kayak dulu ya, kayaknya di sekolah, zaman gue sekolah gitu ya, itu tuh ada kayak lingkungan gengnya gitu ya, geng anak orang kaya itu anak-anak bos teknik semua gitu. Yang bikin pabriknya kaya, tokonya kaya, semua kaya gitu kan. Tapi kita tahu gak sih nasib tekstil Indonesia berapa tahun gini gimana? Asem ya, pedih ya, bener nggak? Jadi si teman gue ini salah satunya adalah orang yang termasuk terdampak dong, bener nggak? Dulu dia kaya banget dari tekstil, jualan kain, dan terus kalau udah gitu ya toko dia kerasa sepi. Di online-nya berat, di offline-nya lebih berat lagi. Atau sebenarnya di offline berat, di online lebih berat lagi ya, gue nggak ngerti lah. Pokoknya kayak gitu aja. Nah, logikanya adalah ketika orang udah kayak gitu, kan logikanya adalah kalau lu barang lu lagi susah, ya udah lu carilah produk lain, carilah yang lain, apa yang bisa dibikin. Tapi tau apa yang dia pikir? Nggak bisa. Ini itu dari dulu turun-temurun harus kayak sini. Jadi kayak gue bakal apa ya? Go fight or die, memperjuangkan ini. Nah, ini yang gue mau kasih tau kalian adalah kenapa gue ceritain cerita ini. Gue mau kasih tau kalian adalah ini adalah salah satu yang banyak banget orang seller Shopee ngalamin, dan ini adalah penyebab lu gagal, penyebab lu boncos, penyebab lu bangkrut. Kenapa? Karena gini, satu yang ini tuh beda banget antara online sama offline. Satu hal adalah gini, offline kadang ya sebenarnya nggak di, maksud gue nggak beda ya, maksud gue gini ya, di offline ya kalau lu jual barang terus barangnya udah nggak ada yang mau, ya memang lebih susah, tetap juga sih susah sih. Tapi offline itu minimal lu bisa simpan orang di depan, ketika tiap ada orang lewat lu paksa lu beli, masih mungkin gitu ya, meskipun ya akhirnya ada sih orang-orang nggak enak ya, apa yang beli ceritanya support. Tapi di online itu nggak bisa sama sekali kayak gitu. Jadi di online itu benar-benar fair. Lu tuh jual beli itu gimana benar-benar data. Ada yang nyari, ada nggak. Ada yang namanya supply dan demand. Ketika supply-nya, lu punya supply nih, punya barang. Ketika demand-nya nggak ada, orang yang maunya nggak ada, ya udah mati lu. Nggak akan ada yang lihat, nggak akan ada yang muncul, gitu. Jadi beda sama di offline. Contoh gini, di offline, gue punya barang gue nggak terlalu laku, tapi gue punya lokasi bagus, lokasi gue strategis. Barang gue yang nggak laku itu masih ada orang yang lihat. Kalau ada orang yang lihat, ada kemungkinan ada yang nanya, ada yang kasihan, bener nggak? Tapi kalau di online itu bener-bener orang tuh ngomongin tentang demand, pencarian, gitu. Apalagi di Shopee, satu hal yang lu perlu ngerti adalah Shopee itu bergerak bener-bener berdasarkan supply dan demand, berdasarkan permintaan. Dan 80% toko di Shopee gue lihat dapetin order dari mana coba? Pencarian.
Coba deh lu cerna dulu, katanya pencarian. Namanya aja pencarian. Ada yang nyari apa kagak? Kalau kagak ada yang nyari, bye-bye. Bayang ya. Jadi ini adalah mistake nomor 1. Jadi nomor 1-nya adalah ya lu ada yang nyari nggak barang lu? Dan biasanya banyak orang suka gini. Iya, ini kan udah lama nih. Ini barang udah dari dulu. Pokoknya ini harus, nggak bisa. Lu harus cek dulu datanya. Ada nggak yang nyari? Lihat dari data, jangan perasaan. Sesimpel kayak gini. Kalau di Shopee, lu buka di menu Shopee Seller Center, lu buka di bagian pencarian iklan. Di sini lu bisa lihat. Misalnya gini, orang nyari bahan kain. Nah, lu lihat deh, berapa yang bulannya yang nyarinya? Banyak apa dikit? Nah, lu bandingin sama misalnya gamis. Banyak mana? Nah, dari sini aja lu udah bisa ngeliat kayak perbandingannya, yang satu pencariannya berapa, yang kedua pencariannya berapa. Nah, kalau kita jualan cuman berjualan karena oke, gua taunya ini, ya matilah. Karena misalnya gini, lu bayangin, gue pernah jual produk gue tuh demand-nya paling tinggi sebulan kayak cuma 1.000 gitu loh. Terus dari gitu gue ngerasa, kenapa toko gue segitu-segitu aja ya? Tapi coba lu bagi, yang nyari sebulan 1.000, apakah 1.000-1.000-nya pasti beli? No. Karena orang itu kalau beli bisa jadi kayak nyarinya berkali-kali, banding-bandingin, bener nggak? Artinya kan nggak semuanya pembeli. Ya, dari 1.000 anggaplah yang beneran beli mungkin cuma 50%, sisanya orang nyari 2 kali. Berarti kan calon pembeli 500. Pertanyaan gue yang kedua, dari 500 ini apakah semuanya pasti beli di toko lu? Enggak juga, Kak. Ada yang namanya persaingan. Bener? Bahkan gini, orang nyari, misalnya nih ya, gue ngomongin tentang fashion nih tadi ya, nyambungin nih. Gue nyari bahan kain. Oke, kain bahan harganya segini. Gue nyari gamis yang udah jadi. Kok gue nggak repot? Mendingan gue beli gamis aja. Artinya kan pencarian gue yang tadinya nyari udah sekali 2 kali, gue malah beli produk lain. Dan gue tidak akan beli sih bahan itu lagi gitu loh. Nangkep nggak maksud gue? Nah, jadi itu dia tadi, lu bisa lihat perbandingannya ketika lu ngomongin yang pertama dan yang kedua gitu ya. Di situ kan baru ngomongin pasarnya, belum persaingannya, dan persaingan itu seringkali nggak adil. Kalau toko lu kecil, lu mungkin cuma dapat 1%-nya dari order. Kalau toko lu gede, lu bisa dapat 80%-nya. Tapi 80%-nya kalau misalnya pembelinya aja sebulan cuma 500, lu dapat 80%, 400 order. Lumayan sih, tapi kalau itu sehari cuma 10 juga. Kagak bikin kaya juga. Bener nggak? Ya kenapa? Karena pencariannya sedikit. Itu kan kalau lu bisa jadi nomor 1. Kebayang nggak kalau jadi nomor 2, nomor 3? Ya, sebulan 40, sehari cuma 1 lebih, kadang 1, kadang 2. Sedih dong, bener nggak? Itu bukan karena kalian nggak bisa jualan, tapi karena ya memang kalian jualan barang yang salah aja, gitu kan? Bener nggak? Nah, jadi PR pertama, kalau lu mau jualan di Shopee adalah lu lihat barang apa yang rame, barang apa yang lu bisa dapat. Kalau misalnya barang kalian, oke, lu begitu lihat, ternyata barang lu tuh nggak rame-rame amat. Apa bisa dilakuin? Ada 2. Lu mau fight, kalau lu mau fight, gimana caranya? Ya lu nggak mungkin cuman ngandalin dari Shopee dong. Lu perlu bisa membranding, lu bikinlah permintaan akan barang lu tersebut. Caranya gimana? Main sosial media. Manfaatin sosial media, bikin konten yang banyak, endorse artis, endorse influencer, bikinlah ada pencariannya. Ketika lu bisa bikin itu, barang yang tadinya nggak dicari banyak, bisa jadi banyak. Tapi pertanyaannya, worth it kan? Nah, kalau lu produksi, lu cuannya banyak, menurut gue mungkin agak worth it. Contoh deh, sesimpel gini. Produk yang gue bikin nih, ini buku affiliate, tentang affiliate, ini planner tentang afiliator. Bener nggak? Bisa dibilang, permintaannya ada nggak planner afiliator? Belum ada. Gue yang bikin, jadi permintaannya ada. Ketika laku, gue yang bikin gitu loh. Gitu ya. Nah, sekarang worth it nggak? Ya worth it, orang gue yang bikin dari awal. Bener nggak? Gue bikin dari orang yang belum bikin. Gitu kan. Nah, tapi kuat nggak lu buat ngelakuin itu gitu? Kalau lu nggak kuat, apalagi misalnya, aduh, gue sebenarnya cuma barang jualan reselleran nih. Gue cuma jual ngambil untung 5%, 10%. Gue rasa itu lu nggak bisa lakuin. Jadi daripada lu paksain, lakuin cara kedua. Cara kedua apa? Cari produk lain yang mungkin pencariannya masih oke, lu masih bisa berkembang, dan lu misalnya masih bisa buat ngiklan, buat ngapain gitu. Karena itu adalah yang kedua gitu. Jadi lu perlu bisa ngeriset nih. PR pertama adalah lu riset dulu pencarian lu berapa. Nah, setelah lu riset, langkah kedua apa? Lu lihat, oke, pencarian ada atau enggak? Yang kedua adalah lu perlu ngeliat ya persaingannya. Lu bisa menang apa enggak?
Nah, ketika lo riset, contoh gini, misalnya gue mau kasih contoh nih sama kalian, apa yang bakal gue lakuin ya. Contoh nih, misalnya gue yang tadi ya, gue jualan kain. Apakah gue misalnya cuma mau jualan kain doang, atau kain bahan gue buat bahan celana itu kagak laku atau apa? Lo lihat dulu pasarnya, gitu ya. Nah, ini di sini gue pakai tools namanya Shop Easy Tools buat kalian yang apaan nih? Ini satu tools yang bisa ngebantu banget lu buat ngeriset keyword, ngeriset pasar, lu bisa ngebantu buat follow up konsumen. Jadi kalau gua rasa ini satu tools yang kepake banget ya buat di Shopee gitu ya. Nah, lu caranya apa gitu ya? Dari sini lu tinggal lihat klik menu riset keyword. Di sini lu bisa kata kuncinya luas, keyword apa yang mau lu riset. Misalnya tadi kan jualan gua adalah kain ya. Gua kain bahan yang gua jual misalnya udah nggak laku nih. Ya udah gue cari deh kain lain gitu kan. Ya jadi gue tahu, atau misalnya dari kain gue langsung bikin terusannya baju deh misalnya. Mau yang gue bikin apa? Gamis. Gue pengen tahu kalau gamis rame nggak sih kata pencariannya. Nah di sini lu bisa masukin, oh gue cukup butuh 100 data gitu ya. Nah misalnya gamis jumlahnya 100. Nah ini gue kalau makin banyak makin lama, karena kita buat contoh kita bikinnya 10 aja ya biar cepet. Oke, nah terus begitu lu klik. Nah nanti si Shopee Tools ini bakal muter, bakal ngedata, ngeliat pencariannya berapa. Oh, udah beres lah gitu. 10, gua ngomong aja belum kelar. Gitu kan. Lebih cepat daripada lo kerjain. Nah, udah gitu lo klik. Nah, hasilnya lo dapat Excel kayak gini. Oke. Nah, oke. Ini gua karena ada produk gua, jadinya ada kata kunci yang nggak relate. Kalau barangnya gamis itu bakal relate semua. Nah, di sini lo bisa lihat pencariannya seperti apa. Gitu ya. Pencariannya adalah kayak gini. Gitu ya. Jadi ada buku berapa, gamis 2.900.000 gitu. Nah, kalau misalnya gini, ini kan gua ngasih contoh tadi barangnya pakai barang buku ya. Jadinya mungkin kayak kalian ngerasa, aduh kenapa nih tuh kok ada nggak nyambung, bentar. Coba kalau gua ganti produknya, sekarang gua jadiin buku. Kan produk yang gua pakai contoh adalah buku. Artinya kan bukunya relate ya. Nah, gua klik lagi, cari 10 detik. Nih, ini kurang lebih berapa detik doang kayak tadi. Dia udah bakal ngasih datanya gitu ya. Ini kan produk, oke, udah keluar. Ini kan sesuai nih, barangnya buku, ininya buku. Nah, lu lihat di sini. Nah, ini udah apa tuh namanya? Udah sesuai banget. Jadi di sini bisa lihat, oh buku pencariannya 428.000, buku bagus, buku pembelajaran, buku harian, buku bestseller. Jadi ketahuan semua kata kunci yang orang cari gitu ya. Makin banyak tentu saja kalian dapat insight makin banyak. Dari sini kan sebenarnya kita jadi tahu nih, oh kalau gitu dari sini gue tahu kurang lebih orang tuh carinya apa ya. Oh ternyata keyword ini pencariannya segini. Kita bisa tahu nih dari data. Terus kita bisa ngecek persaingan. Nah gimana cara ngecek persaingan? Nah setelah itu kita bisa contek nih kayak lawan kita bisa lawan nggak? Contoh gini. Misalnya nih tadi kan gue lagi ngomong tentang pencarian gamis ya. Oke, gue cari dulu gamis. Tadi kan gue udah lihat jumlah pencariannya. Ini pasar yang oke. Kita lihat persaingannya. Sekarang kita masuk ke riset price, berapa produk nih yang mau di riset. Ini karena kita contoh 10 produk aja. Nah, setelah itu ya udah si tools ini yang bakal kerja, lu lihat lagi muter-muter buat nyatetin produk-produk kompetitor kalian gimana, lawannya gimana, kotanya dari mana. Udah gitu ya kalian bisa lihat nih, kira-kira kalau kayak gini gue bisa lawan apa enggak ya. Nah, kalau lu bisa lawan ya lu bisa terusin. Kalau kalian aduh kayaknya gue nggak bisa kelawan nih, aduh kalau kayak gini sih berat nih, ya udah gitu kan, lu nggak bisa terusin gitu loh. Maksud gue bisa cari produk yang lain, karena kuncinya dari jualan tuh sebenarnya simple. Kalian harus tahu pasar mana yang pencariannya cukup tinggi tapi lu masih bisa bersaing. Karena kalau pasarnya aja udah terlalu berat, contoh gini, lu bayangin deh gua mau tanding lawan Indo Group gitu ya, grupnya Salim gitu ya. Wah itu kayak udah baru berdiri aja gitu ya, belum sempat berdiri udah mati duluan gitu kan, terlalu berat gitu kan. Nah makanya itu yang harus kita cari. Nah kita udah beres nih, tadi nggak kerasa sambil ngobrol ternyata udah selesai ya. Yuk kita lihat. Nah, ini dia 10 barang dari yang tadi kita udah lihat tentang riset price. Jadi gini, lu bisa lihat kayak oke, tadi kita ngomongin gamis, keywordnya apa aja yang orang masukin adalah kompetitornya seperti ini. Terus status tokonya di sini ada, kotanya, jadi dari kota mana aja. Terus udah gitu kalau misalnya lihat ini produk terjualnya berapa, oke udah 10.000, ada yang belum ada penilaian 10.000. Jadi di sini lu bisa lihat nih, oh gini ya ternyata pencariannya, ratingnya berapa, penilaiannya berapa gitu ya. Terus udah gitu jumlah produknya berapa, harga mereka
harga minimal, harga maksimal. Jadi kalian bisa tahu, oke, orang tuh ternyata yang laku jualnya harga segini. Kalau harganya segini, nah kira-kira gue bisa lawan nggak ya? Gitu kan istilah kelihatan nih, yang murah ada sampai yang jutaan pun ada. Nah, dari situ lu bisa jadi perbandingan, bisa jadi insight tentang kalau lu jualan mau apa ya maksudnya. Oke, gue mau pakai apa enggak nih? Gue mau kayak gimana nih? Itu semua cukup detail ada lewat si Shopee Tools tadi. Dengan lu manfaatin tools ini kan bikin jadinya kalian jualan tuh nggak cuma jadi mengarang bebas lagi, nggak cuma pakai asumsi lagi, tapi kita udah ngomongin data. Nah, inilah yang bakal ngebantu buat lu jualan makin kencang. Nah, kalau udah ngerti, baru deh nanti kita ngomongin cari traffic, mau ngiklan, mau apa. Itu semua bakal smooth setelah kalian ngerti basicnya. Buat kalian nih, aduh yang oke, gue udah kebayang, tapi ada nggak sih yang bisa mandu gue step by step langkah-langkah gue buat jualan kayak gimana? Tenang aja, kita di Mia baru bikin ada satu program pendampingan. Kita bareng beberapa konsultan yang namanya konsultan Ordal. Di Ordal ini bakal ngebantu kalian, jadi bakal bantu risetin kalian, insight-nya seperti apa, kompetitor kalian ngapain, kalian harus jualannya kayak gimana. Ini semua bakal dikasih datanya ke kalian dan bakal dipandu buat kalian jalannya. Jadi udah enak banget deh. Dan kalau lu yang jualan sekarang udah pengen jualan tapi atau lu udah jualan tapi lu nggak punya tim, lu juga bisa kerja sama kita. Jadi tim kita yang bakal ngerjainnya. Jadi lu tinggal fokus dibikin produk, karena nanti sisanya yang lainnya kayak lu mau belajar, lu mau ngapain nih? Oh, gue mau nyari traffic, gue mau iklan, gue mau nge-live, gue mau konten, semuanya lu nggak perlu ngerti bisa semuanya karena tim kita yang bisa kerjain. Gitu ya. Jadi itu tadi apa yang bikin jualan kalian susah. Nah, kasih tahu gue, apalagi sih yang bikin jualan kalian stuck selain ini? Sebenarnya sih kalau gue rangkum biasanya di situ. Tapi gue pengen tahu insight dari kalian. Oke, jangan lupa buat kirim like juga dan kirim ke teman-teman lo yang lain.